Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Dimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang judul Lingsir Wengi bagian 4 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Lingsir Wengi. Ngartasi ialah seorang perempuan cantik yang dinikahi Ki Bamantara. Umur mereka selisih 15 tahun, tapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi Ngartasi untuk mencintai Bamantara. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Ngartasi sangat menantikan kehadiran seorang anak di keluarganya. Semua cara sudah ia lakukan agar ia bisa hamil, dari mulai sajenan sampai memakan rempah-rempah yang dipercaya sebagai obat penyubur kandungan. Tapi semuanya sia-sia, tidak ada yang berhasil. Tentang Ki Bamantara, ia sudah menikah berkali-kali dengan beberapa perempuan, dan semuanya berujung perceraian karena tidak ada satupun yang bisa memberikannya keturunan. Ki Bamantara yakin kalau ia tidak mandul, sebab di antara semua wanita yang ia nikahi, ada satu orang yang berhasil hamil, namun keguguran. Dan setelahnya, wanita itu tidak pernah hamil lagi. Ngartasi ini wanita yang paling lama dipertahankan oleh Ki Bamantara, sebab ia sangat mencintainya dan berharap wanita itu bisa memberinya keturunan. Di dalam rumah, Ngartasi duduk dengan cemas, bukan karena ia tak kunjung hamil, tapi ia kepikiran ancaman sinden yang diculik Nyi Roro Kidul beberapa hari lalu. Sinden itu mengancam akan membinasakan suaminya. Ia heran, salah apa sebenarnya Ki Bamantara sehingga Nyi Roro Kidul bisa murka padanya. Ki Bamantara muncul dari dalam kamar. Ia menghampiri istrinya dan duduk bersebelahan. Wajah Ki Bamantara terlihat tenang, seperti tidak ada ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Ia menyeruput segelas teh dan melempar pandangan ke jendela. "Kau jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Ki Bamantara tahu akan kecemasan istrinya itu. "Aku takut, Ki." "Udah, tenang aja. Aku ini dukun paling sakti di Balanganda. Aku pasti lawan siapapun yang berani mengusik kehidupan kita." Ngartasi tersenyum tipis sambil menatap wajah suaminya. Malam merangkak naik. Ngartasi tidak bisa tidur. Ia gelisah di atas ranjangnya, sementara Ki Bamantara sudah mendengkur pulas. Ia masih terbayang ancaman sinden itu. Di saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki di ruang tamu. Ia penasaran dan bangkit dari tidurnya. Perlahan berjalan menghampiri pintu. Ia buka sedikit pintu kamarnya, lalu mengintip dengan hati-hati. Di sana, tepatnya di kursi rotan, terlihat seorang wanita berpakaian kebaya warna hijau dengan rambut gonde sedang duduk sambil tersenyum ke arahnya. Ngartasi pun terkejut dan buru-buru menghampiri suaminya. "Ki, bangun Ki, ada wanita di ruang tamu kita." "Hah?" Dengan mata terpicing, Ki Bamantara keluar dari kamarnya. Benar saja, wanita berkebaya hijau itu belum pergi. Ia masih duduk sambil tersenyum ke arah Ki Bamantara. Ki Bamantara pun segera duduk berhadapan dengan wanita berkebaya hijau itu. Wajahnya asing bagi Ki Bamantara. Dia bukan sinden yang dibawa kabur Nyi Roro Kidul. Setelah berbicara sebentar, Ki Bamantara kembali ke kamar. Ia tidak mengusir wanita itu. "Aku harus ke makam keramat," katanya pada Ngartasi. Sebenarnya, tidak semua orang di desa Balangandang patuh pada Ki Bamantara. Ada seorang lelaki berumur 36 tahun yang menyimpan dendam sangat dalam pada Ki Bamantara. Ia adalah Teja. Iya, lelaki itu sangat dendam pada Ki Bamantara lantaran istrinya mati kena teluk. Masalahnya sepele, hanya karena tidak hadir dalam pertunjukan tari sinden. Besoknya, istri Teja muntah beling dan mati dalam keadaan mata melotot. Semenjak kematian istrinya, Teja merobohkan rumah panggungnya dan membuat gubuk kecil
di ujung desa Balangandang dekat dengan hutan. Di gubuknya itulah ia diam-diam mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam. Tapi rupanya ilmu-ilmu yang ia pelajari tidak mempan pada Ki Bamantara. Lelaki itu terlalu sakti. Walau memendam dendam, Teja tetap menghadiri pertunjukan tari sinden setiap minggunya. Ia harus bertahan hidup agar bisa membunuh Ki Bamantara. Tengah malam, Teja belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang bambu. Tidak ada kasur di atas ranjang itu, hanya ada tikar yang terbuat dari daun pandan. Gubuknya hanya satu ruangan, berlantaikan tanah dengan atap ijuk dan dinding bilik. Lampu cantik digantungkan pada dinding, mengeluarkan asap halus yang menghasilkan aroma minyak tanah. Teja mengusap rambutnya yang hitam berselang putih karena sudah tumbuh uban. Setiap malam, ia mengoleskan minyak jelantah ke rambutnya. Hal itu dipercaya dapat menyehatkan kulit kepala dan rambut. Sedangkan di luar, hujan turun dengan begitu deras. Tolong anjing dari kejauhan terdengar sayup. Mungkin mereka kedinginan. Di saat itu pula, Teja mendengar langkah seseorang melintasi rumahnya. Buru-buru ia mengintip dari celah dinding bilik. Ternyata, orang yang melintas itu adalah Ki Bamantara. Kedua mata Teja mengintai dengan seksama. Ia melihat Ki Bamantara membawa Petromals masuk ke hutan. Sontak, Teja meraih topi berbentuk bundar yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Ia membuntuti Ki Bamantara dengan hati-hati. Sekali, ia bersembunyi di balik pepohonan. Ia juga mencoba untuk tidak terlalu jauh dari Ki Bamantara, agar tidak kehilangan cahaya Petroma. Teja terus mengikuti lelaki itu masuk ke dalam hutan, melewati akar-akar pohon yang besar, semak-semak yang rimbun dan basah, hingga akhirnya Ki Bamantara berhenti di sebuah makam. Batu nisan makam itu dibungkus dengan kain kafan yang sudah kumal. Di sana, Ki Bamantara duduk sila. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Itu kembang 7 warna. Kemudian menaburkan kembang itu di atas tanah kuburan. Teja terheran-heran. Kenapa di tengah hutan seperti ini ada kuburan? Ia bersembunyi di balik batu besar sambil mengintip aktivitas Ki Bamantara. Anehnya, saat mata Teja mengedip, tiba-tiba saja Ki Bamantara menghilang. Ia terkejut, menyorotkan pandangannya ke segala arah untuk mencari keberadaan Ki Bamantara. Tapi tetap hilang, tetap tidak ada. Hanya ada Petromax yang terbungkus plastik di samping kuburan itu. Dan saat Teja memalingkan badannya untuk pergi, ia mendapati Ki Bamantara berdiri di hadapannya sambil tersenyum mengerikan. Ampun Ki, Teja tertunduk ketakutan. Teja langsung lari ketakutan, sedangkan Ki Bamantara membiarkannya pergi. Dan setelah kejadian itu, Teja langsung terkena santet. Tubuhnya menggigil, muncul bintik-bintik kecil tumbuh di perutnya. Ia menyesal membuntuti Ki Bamantara tempo hari. Teja merasa ajalnya semakin dekat. Ia meringis menahan panas di permukaan perutnya, sementara nanah terus menetes dari bintikan kecil di perut. Di tengah malam, Teja tidak bisa tidur. Bintik di perutnya menjadi lubang-lubang besar menganga, mengeluarkan bau busuk. Ia gelisah di atas ranjang bambunya. Akan ajal sebentar lagi menjemput. Atau mungkin Ki Bamantara sengaja membuat Teja tersisa dahulu sebelum menghabisinya. Tenggorokan Teja terasa sangat kering. Ia kehausan. Perlahan bangkit dari tidurnya, meraih sebuah gelas dan menuangkan air. Saat ia meneguk air itu, perutnya tambah sakit saja. Sontak ia banting gelas itu, lalu berhambur keluar dari gubuk. Teja tersungkur di halaman gubuknya. Terlintas dalam pikirannya untuk pergi ke sebuah gua di pantai dekat desa Balangandang. Menurut mitos, gua itu dulunya menjadi tempat bertapa orang-orang zaman dulu. Gua itu juga dipercaya untuk mendapatkan ilmu Waringin Sungsang, ilmu hitam yang terkenal sangat kuat. Tertatih-tatih, Teja berjalan menuju goa. Suara debur ombak terdengar sangat jelas. Malam terang oleh cahaya bulan. Sesekali ia meringis, menahan rasa sakit di perutnya. Teja tidak mengenakan baju
hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam. Tubuhnya sudah tidak bisa merasakan dinginnya angin malam. Sampainya di dalam goa yang gelap gulita, ia duduk sila di atas sebuah batu. Dan dari arah belakang Teja muncul sosok Kuyang dengan usus yang terburai, rambutnya gondrong, matanya merah menyala. Kuyang itu terbang mendekatinya, lalu menjilati perut Teja. Seketika, luka di perutnya sembuh. Melihat kejadian itu, Teja langsung berlutut di hadapan Kuyang. "Mohon berikan saya ilmu waringin sungsang untuk membalaskan dendam saya, Mbah." Kuyang itu tidak menjawab. Ia melayang dengan tenang di depan Teja. Lalu tiba-tiba saja, angin kencang menerjang dari dalam goa. Tubuh Teja merasa kesakitan. Ia berteriak sekencang mungkin. Mulutnya menganga, matanya melotot, kedua tangannya terangkat ke atas. Kuyang itu masuk ke dalam tubuh Teja melalui mulut. Keesokan harinya, entah apa yang terjadi, Teja mendapati dirinya terbaring di atas ranjang bambu di gubuknya. Di sampingnya, tergeletak sebuah kain berwarna merah, guci berisi abu, kembang 7 warna, dan sebuah boneka kecil berbentuk tubuh manusia. Teja merasa terlahir kembali. Tubuhnya sangat bugar dan sehat. Ia sudah menguasai ilmu hitam yang sangat mematikan itu. Apalagi kalau bukan waringin sungsang. Segera ia raih botol minyak jelantah dan mengoleskan minyak itu ke rambutnya. Sebuah boneka sudah ia genggam. Matanya merah menyala. Ada Kuyang di dalam tubuhnya. "Ki Bamantara," ujarnya sambil memandangi boneka. Setelah dari makam keramat, Ki Bamantara tahu kenapa Nyi Roro Kidul murka padanya. Ini semua tentang Sartika, sinden yang dibawa Nyi Roro Kidul. Ternyata perempuan itu adalah manusia kesayangan Nyi Roro Kidul. Secara tidak sengaja, Ki Bamantara sudah menyiksa raga dan batin Sartika, memaksanya untuk menari setiap minggu. Hal itu membuat Nyi Roro Kidul murka. Ia diberi petunjuk oleh makam keramat agar meminta maaf dengan cara menghanyutkan sajian ke laut. Ia sudah melakukannya, tapi anehnya, ia terserang penyakit yang tidak biasa. Kulitnya tiba-tiba melepuh. Sudah berkali-kali ia menggunakan kesaktiannya, tapi penyakit itu tidak juga berhasil sembuh. Hingga akhirnya pada suatu pagi, Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya. Ia tidak mati, nadinya masih berdenyut dan masih bernapas. Tapi entah apa yang terjadi pada Ki Bamantara, sehingga ia tidak bisa bangun dari tidurnya. Di suatu malam, Ngartasi tidak henti menangis suaminya yang terbaring di atas ranjang. Tidak ada satupun warga yang sudi membantunya. Mereka malah senang kalau Ki Bamantara terkena musibah. Ngartasi tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa kali ia mengguncangkan tubuh suaminya, tapi tak sedikit pun muncul tanda-tanda kalau Ki Bamantara akan bangun. "Aku harus bagaimana, Ki?" Suara Ngartasi parau. Matanya sembab karena menangis berhari-hari. Lampu canting digantungkan pada dinding. Suara titik jam dinding terdengar begitu jelas. Juga suara jangkrik ramai beradu dengan suara katak di semak-semak. Di saat itu pula, ia mendengar seseorang sedang mengunyah sesuatu di dalam rumahnya. Ngartasi terkejut bukan kepala. Buru-buru ia mengusap air matanya, lalu melangkah perlahan mendekati pintu. Dari balik pintu itu, dengan hati-hati ia mengintip. Betapa terkejutnya saat melihat seorang lelaki sedang berdiri membelakanginya, menghadap ke dinding di sudut ruangan. Lelaki itu berbaju hitam lengan pendek, leher dan lengannya pucat seperti orang mati. Bau busuk seketika menguar ke seluruh ruangan. Ngartasi menutup hidungnya karena tidak kuat. Ia memalingkan badan dan melihat Ki Bamantara memandanginya dengan tatapan kosong. "Ki..." "Ngartasi, lari!" suruh Ki Bamantara ke istrinya. Matanya masih menatap dengan tatapan kosong. Segera Ngartasi berhambur keluar rumah. Ia berteriak meminta tolong pada warga, tapi tak ada satupun warga yang menghampirinya. Beberapa warga sempat melongokkan kepala keluar jendela.
Melihat Ngartasi di halaman rumahnya, buru-buru warga itu menutup rapat jendelanya, ketakutan. Ngartasi mengetuk pintu rumah warga. "Aku mohon, tolong aku. Suamiku dalam bahaya," pinta Ngartasi sambil menangis. Tapi penghuni rumah itu diam saja. Mereka tidak mau ikut campur dalam masalah Ki Bamantara. Terlebih, mereka benci pada lelaki itu. Ngartasi terus memohon dari satu pintu ke pintu lainnya, berharap ada orang yang berbelas kasih padanya. Tapi tidak ada satupun yang sudi membukakan pintu. Semua diam, semua benci. Ki Bamantara masih terbaring di atas ranjangnya. Setelah kejadian beberapa hari lalu, penyakit Ki Bamantara semakin parah. Kedua kakinya berubah kebiruan, seperti hendak membusuk. Kedua lengannya tumbuh benjolan-benjolan, sebesar biji kelengkeng. Sementara bagian perut dan dada ada bekas luka sayat. Entah dari mana asal luka itu. Sudah 3 hari, Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya. Dan Ngartasi dengan setia merawat suaminya itu. Ia yakin suaminya pasti akan bangun lagi, entah kapan. Sore itu, Ngartasi sedang memasak nasi di dapur. Ia menyodorkan kayu bakar ke dalam tungku agar api terus menyala. Rumah Ngartasi adalah satu-satunya rumah gedung di desa Balangandang. Tapi bagian dapurnya tetap dibiarkan tradisional. Dapurnya itu berlantaikan tanah. Di sudut dekat jendela ada tumpukan kayu bakar. Peralatan masak digantungkan pada dinding. Asap mengepul memenuhi ruangan setiap kali Ngartasi menyalakan tungku. Terbatuk-batuk Ngartasi memasak nasi karena asap memenuhi ruangan. Dan saat itu pula, dari balik jendela dapurnya, ia melihat seorang perempuan tua yang tidak asing baginya. Itu adalah Mbah Rumi. Dia bukan penduduk asli Balangandang. Wanita tua itu berkelana kemanapun yang ia suka, dan paling sering datang ke rumah Ngartasi, tepatnya lewat dapur. Ngartasi senang dengan kehadiran Mbah Rumi, walau tidak pernah tentu. Kadang sebulan sekali, kadang 6 bulan, bahkan setahun sekali. Dan setiap kali ada Mbah Rumi, Ngartasi senang bukan main. Lantaran hanya Mbah Rumi yang ia percayai untuk mencurahkan keluh kesah. Tidak ada yang tahu pasti berapa umur Mbah Rumi. Yang jelas, rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput. Di kedua lengannya timbul urat-urat berwarna hijau sebagai penanda ia sudah sangat renta. Penduduk Balangandang risih kalau melihat Mbah Rumi lewat di halaman rumah. Penampilannya sangat mudah dikenali. Ia menggunakan kain batik coklat yang warnanya sudah pudar. Kain itu ia sarungkan di pinggangnya. Berbaju kebaya yang sudah sangat usang. Kadang Ngartasi berbaik hati memberinya baju. Tapi anehnya, dia tidak mau memakainya, walau baju itu diterimanya dengan senang hati. Mbah Rumi berdiri sambil tersenyum dari balik jendela dapur Ngartasi. Sontak Ngartasi tersenyum melihat kedatangan wanita tua itu. Kemudian, ia membukakan pintu dapur dan mempersilahkan Mbah Rumi masuk. "Dari mana saja, Mbah? Lama sekali nggak kelihatan." "Aku udah lama sekali ingin ketemu sama kamu, Ngartasi, tapi baru bisa hari ini." Ngartasi mengangkat panci yang berisi nasi. Ia menuangkan 2 sendok nasi ke atas daun, lalu mengambil potongan ikan tongkol dari lemari dan menghidangkannya. Ngartasi tahu, pasti Mbah Rumi belum makan. Wanita tua itu duduk di kursi bambu. Meja kecil yang terbuat dari kayu diseret oleh Ngartasi ke hadapan Mbah Rumi. "Makan yang banyak ya, Mbah. Aku lagi sedih sebab suamiku udah beberapa hari ini nggak bisa bangun dari tidurnya." "Jangan khawatir, dia baik-baik aja," timpal Mbah Rumi sambil mengunyah nasi. "Ada hal yang mau aku sampaikan padamu, Ngartasi." "Apa, Mbah?" Mbah Rumi menelan nasi yang ia kunyah. "Kau akan segera hamil." Ngartasi sangat terkejut mendengar pernyataan Mbah Rumi. Antara percaya dan tidak percaya. Tapi setidaknya
Hal yang diucapkan Mbah Rumi membuat hatinya bahagia, lantaran sudah lama ia ingin punya anak. Dan benar saja, setelah beberapa bulan semenjak kedatangan Mbah Rumi, Martasi akhirnya hamil. Ingin sekali ia memberitahu kabar bahagia ini kepada suaminya. Namun Ki Bamantara masih terbaring di atas tempat tidurnya dengan luka di sekujur tubuh yang bertambah parah. Malam itu, Martasi berendam di dalam bak mandi. Ia mengelus-elus perutnya yang semakin buncit. Rasanya tidak sabar ingin melihat anaknya lahir. Ia bahkan sudah menyiapkan nama untuk anaknya itu. Kalau yang lahir perempuan, maka akan ia namakan Sekar. Tapi kalau yang lahir laki-laki, maka akan ia namakan Abimanyu. Lampu canting diletakkan di atas tembok sumur. Cahayanya berayun-ayun karena sesekali tertiup angin. Martasi meraih kembang warna-warni dari dalam kantong plastik hitam, lalu menaburkan kembang itu ke dalam bak mandi. Ia kembali berendam dan memejamkan kedua matanya. Sangat tenang, sangat damai. Sementara itu, Teja di rumahnya. Ia sedang kebingungan dan tidak mengerti kenapa Tuluh Waringin Sungsang tidak kunjung membunuh Ki Bamantara. Ia mendengar kabar dari warga yang sempat mengintip kamar Ki Bamantara kalau musuhnya itu terbaring di atas kasur. Dada Ki Bamantara terlihat turun naik, menandakan ia masih bernapas. Maka dengan segala kebingungannya, ia meraih sebuah golok, berniat untuk membunuh Ki Bamantara secara langsung. Teja berjalan dengan terburu-buru menuju rumah Ki Bamantara. Tekadnya sudah bulat, ia ingin menggorok leher musuhnya itu. Sesaat sebelum ia tiba di rumah Ki Bamantara, Martasi melihatnya dari balik jendela. Buru-buru, ia mengunci rapat-rapat pintunya, menutup tirai jendela, dan mematikan lampu canting di ruang tamu. "Buka pintu, Martasi!" Teja menggedor-gedor pintu. Martasi sembunyi di kamarnya sambil memeluk tubuh Ki Bamantara. Terdengar suara kaca pecah. Teja memecahkan kaca jendela dengan sebuah batu dan kemudian masuk melalui jendela itu. Pertahanan Martasi sekarang hanya tinggal pintu kamarnya saja. Ia menangis ketakutan sambil mengguncangkan pundak suaminya, berharap suaminya bangun. Beberapa kali Teja menendang pintu kamar Martasi, tapi pintu itu terlalu kuat untuk didobrak. Ia kemudian berkemat kamit membaca mantra. Tiba-tiba matanya menyala merah, urat lehernya terlihat menonjol. Maka dengan sekali hentakan kaki saja, pintu itu berhasil didobrak. Di dalam kamar, Teja melihat Ki Bamantara sedang terbujur di atas tempat tidurnya. Lalu tanpa ambil ancang-ancang lagi, ia langsung menebaskan golok ke leher Ki Bamantara. Tapi golok itu tidak sanggup melukai kulit musuhnya itu. Tubuh Teja bahkan terpental begitu saja, seperti ada angin topan yang menyeretnya. Lalu, saat itu juga, kedua mata Ki Bamantara terbuka. Dan cerita tentang Siliwangi pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton Siliwangi di part selanjutnya.